Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran tematik SD yang meliputi kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 1. Kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi menurut pendapat Sanjaya 2013 ialah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dan penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan di dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Selain itu, Chamsiatin menyatakan bahwa kompetensi dasar ialah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. 3. Indikator pencapaian atau IPK. Indikator pencapaian kompetensi merupakan pengukur sikap peserta didik melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Pada poin selanjutnya, macam-macam perangkat pembelajaran tematik SD. Yang pertama, penyusunan program tahunan pembelajaran tematik. Program tahunan atau PROTA merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran. PROTA dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pembelajaran yang akan diajarkan dalam 1 tahun. Program tahunan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, setiap guru harus membuat PROTA untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap tahunan, yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap. PROTA dibuat agar guru tidak lari daripada prosedur yang akan diajarkan pada peserta didik. Kedua, penyusunan program semester pembelajaran tematik. Program semester atau prosem merupakan penjabaran dari program tahunan. Prosem dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 semester atau sekitar 6 bulan. Setiap bulannya terdiri dari 4 atau sampai 5 minggu. Setiap guru harus membuat prosem untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap semester atau dalam 6 bulan. Satu tema menghabiskan waktu selama 1 tahun, sedangkan satu subtema menghabiskan waktu selama 1 minggu dan dalam 1 hari harus menuntaskan 1 pembelajaran. Prosem dibuat agar guru tidak lari dari prosedur yang akan diajarkan. Ketiga, penyusunan silabus pembelajaran tematik SD. Pengembangan silabus yang dilakukan merujuk silabus mata pelajaran untuk materi pokok, menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan gabungan pembelajaran untuk suatu subtema untuk seluruh kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang diikat dalam tema atau subtema tersebut. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengukur kemampuan peserta didik dalam mengolah pengetahuannya melalui gerakan tubuh, misalnya mempraktikkan cara menendang bola.
menghafalkan huruf, abjad, atau membuat bunga dari plastik bekas dan lain yang bisa membuat peserta didik kreatif. Poin selanjutnya yaitu manfaat perangkat pembelajaran bagi guru. 1. Menjadi panduan penting agar penyampaian materi pembelajaran tematik SD dapat terlaksana secara sistematis. 2. Sebagai pelengkap administrasi sekolah sebagai salah satu syarat profesionalitas guru. 3. Mempermudah guru jika lupa materi yang akan disampaikan. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran karena dapat membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perangkat pembelajaran dapat menjadi panduan penting agar materi pembelajaran tematik SD dapat terlaksanakan dengan sistematis dan mempermudahkan guru jika lupa materi yang akan disampaikan. Yaitu saja materi yang saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.